Kan? Kita mulai aja ya, Pak. Kita mulai, boleh. Oke, selamat sore Pak Ferry dan teman-teman. Sore ini Sore, saya Bu Desi. sore ini saya dan rekan saya, Miss Malvi, yang didampingi oleh Pak Ferry sendiri, akan mempresentasikan materi mengenai dimensi kualitas atau mutu pendidikan. Tapi sebelum kita mulai sharing knowledge kita sore ini, saya mau mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam review materi-materi kita sebelumnya. Silahkan mengakses link yang ada di chat. Adakah? Oke. Uh, Bisa terlihat pin gamenya. Apakah ada yang kesulitan, teman-teman? Oke. Maaf tadi pinnya Ini ada di pin 231 ini. 9985. Ya. Miss Jess nggak ada suaranya ya? Biasanya ada lagunya. Oh ya, sorry. Ini ada, bentar. Ada lagunya? Nggak ada. Oh. Teman-teman, ada lagi yang belum bisa? Baru 9 ya? Kita ada berapa orang semuanya? empat belas Pak. 14 ya. Belas. Kayaknya semuanya sudah ya? Sudah ya? Pak Ferry nggak ikut ya? Saya boleh ikut? Boleh, boleh. Oke. Siapa tahu menang. Kita tutup tadi. Oke, karena udah semua, kita mulai ya.
Ya, Miss Yofi memimpin. Iya, kita sudah selesai. Wih, siapa nih M? Cimafi ya? Bukan, aku V. Martin kah? Wih, selamat. Ternyata tidak sia-sia. Aku Miss. Wah, selamat. Selamat pemenang. Oke. Kita cuman review doang teman-teman. Maaf kalau ada kesalahan. Semoga melalui games yang tadi kita masih mengingat materi-materi yang sudah kita lewati sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi sore ini, yaitu mengenai dimensi kualitas.
Sore ini kita akan membahas mengenai dimensi kualitas atau mutu dalam pendidikan dengan dengan subtopik ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi kualitas atau mutu itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai kualitas pendidikan, mutu yang dalam pendidikan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi mutu pendidikan sendiri. Yang keempat, dimensi mutu pendidikan dalam pelaksanaan sistem penjamin kualitas. Lalu nanti akan ada kesimpulan dari Pak Ferry, juga ada diskusi bersama. Oke. Teman-teman, besar harapan kami bahwa setelah materi ini disampaikan, teman-teman dapat merefleksikan dalam organisasi teman-teman sekalian dan paham mengapa dimensi-dimensi ini diperlukan dalam pendidikan. Nah, bagi suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa, khususnya dalam lembaga pendidikan, penyediaan produk yang berkualitas memang telah menjadi tuntutan agar dapat bertahan hidup dalam persaingan. Makin meningkatnya daya beli yang didukung oleh makin dewasanya konsumen, membuat permintaan mereka tuh terhadap kualitas, yang namanya kualitas produk, semakin meningkat. Konsep kualitas sangat luas sekali acuannya. Nah, berbagai ahli memberikan definisi dan membentuknya dalam dimensi-dimensi yang berbeda. Kemudian banyak artikel yang sudah mencoba membahas pengertian dari kualitas ini. Namun, belum ada kesepakatan tentang definisi kualitas secara universal. Masing-masing penulis mempunyai kerangka sendiri dalam merumuskan definisi kualitas tersebut. Bahkan bisa dikatakan jumlah definisi kualitas itu adalah sebanyak pakar yang merumuskannya. Nah, berikut ini saya akan memaparkan beberapa pandangan mengenai definisi kualitas. Oke, istilah mutu atau kualitas itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang kita tahu quality. Dalam kamus Oxford mengartikan quality sebagai the standard of something when it is compared to other things, like it how good or bad something is. Memberikan arti bahwa kualitas adalah suatu standar ataupun ukuran dari sesuatu ketika dibandingkan dengan hal lain yang sama. Kemudian, berbeda dengan, mungkin sama, sejalan dengan kamus bisnis mendefinisikan kualitas ini sebagai di bidang manufaktur ukuran dari sebuah keunggulan atau keadaan bebas cacat, kekurangan atau variasi yang signifikan sebagai hasil dari kepatuhan yang ketat dan konsisten terhadap standar yang dapat diukur dan diversifikasi guna mencapai keseragaman hasil yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau pengguna tertentu. Kemudian, ISO 9000 tahun 2000 mendefinisikan kualitas sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Dalam hal ini adalah kepuasan pelanggan atau konformasi terhadap kebutuhan atau persyaratan. Nah, kemudian beberapa ahli mendefinisikan kualitas ini dari Rivis dan Bernard tahun 1994 sebagai nilai kesesuaian dengan suatu spesifikasi atau persyaratan tertentu atau bahkan kecocokan manfaat. Kemudian Spencer tahun 1994 mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang memuaskan konsumen, sehingga setiap upaya pengembangan kualitas harus dimulai dari pemahaman terhadap persepsi dan kebutuhan konsumen. Ada lagi dari Prakosa tahun 1999 mendefinisikan kualitas sebagai perbedaan yang dirasakan oleh konsumen atas kualitas yang dijanjikan atau promised quality dengan kenyataannya. Nah, dari pandangan-pandangan beberapa ahli di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas ini sangat dipengaruhi oleh harapan pemuasan kepada konsumen, serta kesesuaian teknis. Apa itu kesesuaian teknis antara desain dan kinerja yang dihasilkan oleh produk, dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga produsen, baik berupa perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan kualitas pada bidang jasa, khususnya pada dunia pendidikan. Oke, dari definisi kualitas sebelumnya,
Salah satu jurnal pendidikan mendefinisikan kualitas atau mutu pendidikan ini sebagai nilai, manfaat, kesesuaian dengan suatu spesifikasi tertentu atas input, proses, dan output pendidikan yang diharapkan serta dirasakan oleh konsumen pemakai jasa pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari peneliti Suryadi dan Tilaar tahun 1995 bahwa menjelaskan bahwa mutu pendidikan ini merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Jadi teman-teman, pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Hal ini merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar bahwa kualitas pendidikan itu tercakup di dalamnya ada input, proses, dan output. Akhirnya apa? Yaitu untuk mencapai mutu suatu pendidikan. Nah, input, proses, dan output tersebut dijalankan oleh organisasi itu untuk mencapai mutu atau kualitas pendidikan organisasi tersebut. Input terkait dengan apa? Input terkait dengan kualitas masukan pendidikan, seperti adanya animo masyarakat untuk mendaftar sebagai calon siswa baru. Kemudian ada tingkat kemampuan siswa baru ataupun karakter dari siswa sendiri yang diterima oleh lembaga pendidikan tersebut. Selain itu juga terdapat instrumental input seperti kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, ada sarana dan prasarana, serta sumber dana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan kata lain, mutu input atau masukan ini dapat dilihat bahwa kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. Lalu ada juga yang memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana sekolah, dan lain-lain. Kemudian memiliki mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan berupa perangkat lunak seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Untuk apa semuanya itu, teman-teman? Yaitu untuk melihat bahwa input pendidikan ini dinyatakan bermutu jika mereka semuanya ini siap untuk diproses. Sedangkan mutu proses ini terkait dengan kualitas kegiatan belajar mengajar, baik pada transfer of knowledge-nya maupun transfer of value di lembaga pendidikan tersebut. Mulai dari perencanaan pembelajaran mereka, kegiatan pembelajarannya, sampai pada evaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan. Mutu proses pendidikan memegang peran penting karena dengan proses yang bermutu akan mampu melahirkan output yang bermutu juga. Jadi proses pendidikan yang bermutu dikatakan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Terakhir adalah outputnya. Nah, mutu output ini terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Mutu lulusan bisa dilihat dari prestasi belajar mereka, diterimanya mereka untuk studi lanjut di jenjang di atasnya, maupun prestasi kerja setelah mereka memasuki dunia kerja. Kemudian dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non-akademik siswa ini tinggi. Dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji yang wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas. Bagaimana cara kita mengendalikan mutu atau kualitas dalam pendidikan tersebut? Input, proses, dan outputnya. Sebelumnya kita harus tahu organisasi kita ini tempat kita berada menggunakan pendekatan yang seperti apa. Apakah pendekatan tradisional ataukah sudah menggunakan pendekatan modern yaitu TQM. Nah, pendekatan tradisional ini merupakan penjaminan kualitas yang dilakukan melalui proses inspeksi terhadap output dengan menetapkan standar untuk menolak atau mengolah kembali output yang dianggap tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Pada pendekatan tradisional, mereka ini hanya melihat hasil atau output yang buruk untuk dievaluasi kembali atau diolah kembali ataupun untuk ditolak. Sedangkan pendekatan
Modern atau TQM ini adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam jangka panjang dan terus-menerus untuk memuaskan pelanggan dengan meningkatkan kualitas output. Nah, pendekatan untuk melihat mutu pendidikan haruslah menggunakan pendekatan yang modern, yaitu yang TQM. Karena tidak hanya mengevaluasi output saja, tapi terus ada peningkatan berkelanjutan yang jangka panjang. Pengendalian mutu pada pendekatan TQM memiliki 3 filsafat yang sangat mendasar dan harus menjadi konsep yang tertanam dalam organisasi. Hal pertama yang mendasar dari TQM adalah berfokus pada kepuasan pelanggan. Artinya bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyediaan jasa pendidikan harus memahami bahwa kualitas hasil pekerjaan mereka mempengaruhi kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Yang kedua, ada pemberdayaan dan keterlibatan karyawan. Di sini apabila dalam pendidikan ada karyawan di sini adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, artinya bahwa karyawan harus ahli sehingga perlu diberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kreativitas karyawan dan kesempatan untuk banyak terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada perbaikan yang berkelanjutan. Artinya komitmen terhadap peningkatan kualitas harus tertanam dalam bentuk keyakinan pada seluruh karyawan agar organisasi mampu memuaskan konsumen yang senantiasa berubah. Ketiga hal ini tidak dapat dilupakan, tidak dapat dilepaskan, dan tidak dapat dipisahkan. Teman-teman, kita tahu 3 hal ini adalah konsep dasar dari TQM. Namun, untuk mencapai TQM ini, harus ada alat ukurnya guna memastikan bahwa ketiga hal mendasar tersebut sudah tercapai. Yang pertama itu ada benchmarking system. Benchmarking system ini adalah alat pengendalian kualitas melalui penentuan standar yang digunakan sebagai patokan atau penentuan terhadap tingkat pencapaian. Lalu yang kedua ada cost of quality system. Ini merupakan pengendalian atas biaya-biaya yang timbul dalam manajemen kualitas. Lalu ketiga ada flowchart system, berupa bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem, dalam hal ini sistem manajemen kualitas. Lalu yang keempat ada statistical process control, adalah penerapan teknik statistik untuk mengukur dan menganalisa variasi yang terjadi selama proses produksi ataupun jasa yang sedang berlangsung. Lalu yang kelima ada sistem problem solving secara sistematis dan terstruktur. Ini adalah suatu pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah guna memahami lingkungan organisasi. Nah, alat-alat tersebut bukan untuk mengukur salah satu hal yang mendasar tadi, tetapi harus mencakup semua dan melibatkan semua. Alat-alat ini harus dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, juga untuk meningkatkan kualitas yang berkelanjutan. Nah, namun bagaimana dengan keterlibatan karyawan? Apakah hanya problem solving saja? Ternyata tidak. Nah, melalui alat-alat ini kita harus tahu bahwa yang menggunakan pengukuran ini tidak hanya satu orang, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya bagian yang berkepentingan, tapi seluruh anggota organisasi, baik menggunakan alat ukur problem solving maupun alat yang lainnya. Nah, akhirnya mutu pendidikan menurut Departemen Pendidikan, Depdiknas adalah mutu dalam konteks hasil pendidikan, mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah setiap kurun waktu tertentu. Nah, kita sudah tahu makna dari mutu pendidikan apa, konsep dasar TQM bagaimana, dan alat untuk mengukur pencapaian kualitas bagaimana. Namun, kita tidak bisa hanya melihat dari satu dimensi saja untuk mengukur kualitas, teman-teman, khususnya pada pendidikan. Kita tidak bisa mengukur kualitas sekolah hanya dari pihak pelanggan saja, dalam hal ini adalah orang tua, atau dari organisasi kita saja, atau dari pemerintah dan lingkungan saja, atau hanya dari pihak guru-guru di dalam internal kita, SDM kita. Kita harus melihat pencapaian kualitas dari berbagai dimensi. Nah, dimensi apa saja yang ada khususnya pada jasa bidang pendidikan. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat dimensi-dimensi yang ada pada bidang jasa, khususnya pendidikan. Nah, sebelum kita tahu nih dimensi apa saja, mari kita menonton cuplikan berikut.
Miss Jessica, suaranya tidak terdengar. Bentar ya, Pak. Mungkin mesti di slide show dulu ya, Miss Jessie. Slide show baru diklik play-nya. Ya, bentar ya, Pak. Saya coba. Cimavi bisa bantu nggak? Atau nanti aja ya kita kasih linknya ya. Iya. Kamu ada downloadan filenya nggak? Nggak ada. Boleh, mau coba aku bantu pakai linknya ada di mana? Bentar ya. Aku nemu. Kok mati? Videonya mati, Jess. Di unshare dulu, Miss Jessie. Baru nanti di-share lagi ulang.
Oke, jadi saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi kan kita tadi udah lihat sekilas dari videonya ada 5 dimensi kualitas jasa. Nah, tentu aja itu berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini mengenai mutu pendidikan. Karena pendidikan itu termasuk di dalam bidang jasa. Nah, kalau kita review sekali lagi, ada 5 dimensi kualitas jasa. Selanjutnya. Jadi, ada reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan juga tangible. Nah, reliability itu berarti kemampuan memenuhi jasa sesuai yang dijanjikan. Biasanya kalau ada calon orang tua murid yang mau masuk ke sekolah kita, tentu saja kan mereka melihat kan, oh di sekolah ini ada program apa aja, kira-kira kalau anak saya sekolah di sini, dia bisa ngapain aja, seperti itu, dan juga keuntungan yang bisa didapatkan oleh orang tua murid. Nah, di situ sangat penting bagi orang tua murid sebagai konsumen untuk melihat apakah sekolah itu melakukan apa yang dipromosikan atau dijanjikan gitu. Kemudian responsiveness, mau untuk membantu konsumen. Jadi kira-kira mereka ada masalah tertentu gitu, atau mungkin kalau misalkan masih mendaftar juga ada masalah dalam pengisian form atau pembayaran, sekolah dengan admin ataupun gurunya bisa membantu untuk mungkin ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Assurance, pengetahuan dan kemampuan karyawan atau organisasi jasa sehingga layak untuk dipercaya konsumen. Nah, ini mau nggak mau memang masalah pengalaman ya, waktu yang membuktikan pada akhirnya gitu. Apakah sebagai sekolah memang kualitasnya terbukti gitu, dan juga udah memiliki nama sendiri lah. Oh, kalau sekolah ini tuh terkenal misalkan dengan pendidikan untuk olimpiadenya. Jadi kalau misalkan sebagai orang tua pengennya anaknya ikut olimpiade, berarti mungkin targetnya dimasukin ke sekolah ini gitu. Kemudian empathy, secara perhatian secara individual kepada konsumen. Siapa sih yang gak suka diperhatiin kan ya? Nah, terutama juga untuk orang tua murid, mereka maunya juga secara personal, dilihat sebagai individu gitu. Jadi bukan secara general diperlakukan dengan sama, tapi misalkan mereka juga ada satu kendala atau kondisi keluarga setiap murid kita kan berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa menanggapinya dan memberi perhatian secara personal. Yang terakhir, tangible. Unsur fisik dari jasa termasuk perlengkapan dan bahan komunikasi. Jadi ada yang bisa dilihat gitu, seperti brosur, kemudian juga dari webnya ada, banner, seperti itu. Hal-hal yang akhirnya bisa orang tua murid atau muridnya lihat sebagai konsumen kita. Nah, saya ingin dengar nih pengalaman teman-teman sendiri di bidang teman-teman mengenai 5 dimensi kualitas jasa ini. Jadi saya akan share di chat mengenai 5 dimensi yang kita barusan bahas. Nah, teman-teman akan berada di breakout room. Breakout room-nya itu udah sesuai dengan namanya. Jadi kira-kira teman-teman itu diminta untuk mendiskusikan mengenai hal apa, silahkan bisa dilihat di chat. Kalau misalkan agak lupa, misalkan assurance itu apa ya? Nah, yang saya ingin teman-teman diskusikan adalah di pengalaman teman-teman dalam pekerjaan teman-teman sendiri. Bentuk reliability itu seperti apa sih? Responsiveness itu seperti apa gitu, terutama kalau bisa dikaitkan dengan institusi pendidikan. Nah, teman-teman memiliki waktu 6 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti setelah itu kita kembali lagi di grup besar dan diminta satu perwakilan dari tiap grup untuk sharing apa yang sudah didiskusikan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya, saya buka ya, selamat berdiskusi. Halo. Berdua, Miss. Kayaknya masih ada lagi deh. Nah. Wah, parah nih. Giliran breakout room buka kamera, giliran di ruang utama nggak buka kamera, kacau. Kacau nih ya, saya catat namanya nih ya, Bu Novin sama Bu Gina ya. Boleh. Nama Bu? Iya, boleh. Di ruang utama nggak dinyalain kameranya. Soalnya udah banyak yang nyalain kamera. Oke, itu tentang tangible ya Bu ya, yang kelihatan ya.
Tadi Oke. tangible itu apa tadi ya? Fisik dari jasa termasuk perlengkapan dan bahan komunikasi. Kayak brosur gitu. Mm-mm. Kita suruh apa sih sebenarnya? Suruh bahas contohnya. Contohnya kayak tempat Bu Gina kan tuh ada kolam renangnya. Ish, Kemungkinan orang ke situ kan lumayan. Betul kan Bun? Betul kan kayak gitu ya Bu ya? iya, Kursi, iya, aula, auditorium lengkap semua. iya. Iya, auditorium ya. Jadi fasilitas prasarana dan sarana. Fasilitas sarana dan prasarana ya. Di BPK Penabur juga harusnya kan kayak ada chapelnya gitu juga ada bukan ya Pak? Kalau saya beda-beda Bu, beda-beda tiap sekolah. Kalau sekolah saya masih bangunan lama sampai dari dulu sampai sekarang belum pernah direnov. Jadi itu yang buat makin lama makin nurun. Kalau kayak gitu gimana Pak? Buat nunjukin unsur fisiknya tetap dijual walaupun bangunannya sebenarnya udah lama, sebenarnya udah mungkin harusnya diperbarui, tapi gimana tuh tetap harus bisa bersaing gitu gimana? Nah itu jadi nggak bisa Bu. Jadi kalau buat prasarana dan sarana jadi nggak bisa. Jadi lebih pada kayak lebih prestasi orang-orang yang lolos olimpiade gitu. Jadi fokusnya lagi bukan kepada sarana dan prasarana, tapi lebih kepada yang kenapa sih orang mau masuk sini? Oh ini udah pernah juara nih, orang juara matematika dari sini, jadi masukin ke sini. Atau misalnya faktor dekat rumah gitu kan. Lebih ke nama harum gitu ya. Iya, nama Iya yang kan? udah pernah Nama prestasinya yang lah. udah betul. Terus sama lebih ke mungkin karena percaya juga nggak sih Pak kalau kayak gitu Pak? Lebih Iya kepada kan? ini sih Bu, faktor keturunan. Karena orang Oh tuanya udah pernah di siblings ya, situ, siblings siblings. juga ya. Iya, orang tuanya udah pernah di situ, anaknya di situ juga. Mm-mm. Tapi kalau Kalau masalah tangible sih enggak banget dah. kalau tangible tuh bisa masuk gini nggak sih Bu? Kayak apa sih gurunya misalnya? Kalau di tempatku kan dulu kampus musik tuh, jadi gurunya tuh artis gitu loh. Jadi kayak kalau Anda di sini, Anda dilatih oleh artis ini. Gitu. Bisa. Iya, apa yang dijual kan ya berarti ya? Kalau Iya. kayak gitu ya? Ya. Iya kan apa yang dijual gitu kan? Ternyata tadi yang di-share sama Mafi, yang tangible nggak ada ya di chatnya itu. Nggak ada di Keterangan chatnya. itu. Aku lagi chat Mafi nih. Reliability ada, responsiveness ada, assurance ada. Terus empathy. Ini empathy juga nggak nyampe selesai. Iya. Tangible nggak ada. PPT-nya ada ya Bu ya di PPT-nya? PPT-nya ada nggak ya? Oh iya benar. Cuman lebih ke apa? Pengertian kemampuan untuk memberikan unsur fisik dari jasa. Kalau Iya, unsur betul. fisik Maaf. guru termasuk nggak ya? Iya, Itu bukan di tangible tadi kayaknya. bukan ya? Bukan. Dia lebih kayak ke brosur gitu, terus banner, pokoknya yang bisa dilihat dokumen gitu. Kalau melalui website berarti nggak bisa Bu Mafi? Website bisa. Bisa, website bisa. Termasuk prestasi nggak sih, Mafi? Bisa. Bisa kayak ya? kayak piala gitu kan. Sertifikat. Kan kadang itu dipajang kan. Oh iya, betul. Nah, Piala ya. Oh berarti itu masuk tangible dong Bu kalau banyak piala? Iya. Berarti itu bisa juga tuh. Kayaknya tempat Bu Novin juga kayak gitu ya? Banyak piala-piala. Banyak foto, Pak. Oh, foto artis. bisa. Foto artis, iya menjual tuh. Ya sih Bu, Mafi, kalau tadi kan gurunya tuh udah ada nama baik gitu, jadi gurunya yang bukannya kualitasnya sih, kan kita nggak tahu nih kualitasnya gimana, tapi gurunya tuh kayak artis gitu loh, kayak selamat datang Anda di acara sama artis gitu, kayak bisa nggak sih? Kan itu masuknya beda, itu kayaknya ke assurance. Tetap assurance ya? Iya. Oh iya, karyawan ya. Jangan lupa dipilih siapa yang beruntung ya untuk berbagi. Oh, Martin. Martin lah. Jadi saya nulis apa nih Bu? Nggak usah nulis, bercerita Pak, bercerita. Bercerita, iya. Kalau gini, sekolah saya gini, gitu aja. Dirangkum dari diskusi kita. Website, sertifikat, piala, gitu. Kalau Bu Gina tadi ada ini ya Bu ya? Apa? Sarana prasarana. Kolam renang ya? Sarana Teater. prasarana.
teater room. Ada teaternya, aku belum. Udah lama sih ya punya Kak Gina. Auditoriumnya luas banget gitu ya Bu ya? Ya. Auditoriumnya ada 2. Tuh 2 lagi. Parkiran lengkap. Oke, kita leave ya Bu ya. Thank you Ibu-Ibu. Oke, thank you. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Semoga berceritanya seru ya. Oke, Sekali kita waktunya Bu kurang Bu. Lagi seru-serunya dipotong nih. saya udah tahu Pak, soalnya nanti kalau lebih dari 6 menit melebar. Jadi kita mau mulai ya. Untuk orang-orang beruntung yang akan bercerita, silakan dimulai dari kelompok reliability. Siapa yang beruntung? Pak Yosua yang beruntung. Silakan Pak Yos. Oke, tadi saya sempat diskusi mengenai reliability. Saya ada pengalaman terjadi di sekolah yang lama ya, antara marketing dan tim operasional sekolah, which is itu unit primary. Itu kadang-kadang promosinya marketing ini terlalu canggih, sehingga tidak sebenarnya secara SOP di pendidikan atau di unit SD itu sendiri nggak begitu gitu. Contohnya marketing bilang kalau ibu bayar penuh, jadi kayak di lock gitu ya, dia bayar langsung lunas sampai dia lulus SD. Nah, dia punya privilege untuk bisa pilih kelasnya yang dia mau gitu. Itu canggih banget ya marketingnya. Jadi karena kita di tim lapangan nggak diinfo apa-apa, tiba-tiba kita kan taruh anak sesuai memang rapat guru. Biasanya ketika kenaikan kelas kan ada tim-timnya yang memilih, oh ini akan di kelas level selanjutnya di A, di B, di C, di D. Nah tiba-tiba orang tua ini protes dong, jadinya ada kelas. Nah itu yang sebenarnya harus kita hindari ya. Sebenarnya kan kita secara sekolah ini pengen menjadi sekolah yang reliability. Jadi apa yang kita janjikan, apa yang kita promosikan harusnya bisa ya kita jalan sesuai apa yang kita ngomongin lah gitu ya. Walk to the talk gitu ya. Nah, itu sih pengalaman. Dan tadi juga ada Miss Maria juga mengenai buku, ketidaksesuaian buku, apa yang di awal dan yang di lapangan itu berbeda. Lalu Miss Junita juga tadi ada sharing tentang WNA yang tidak di awal dibilang tidak diwajibkan untuk ujian nasional, ternyata ketika berjalan diwajibkan. Gitu. Nah itu yang menjadi clash ya di situ. Jadi kesannya kita nggak reliability, nggak apa yang dijanjikan kok nggak sesuai gitu. Iya, Itu sih terima tadi. kasih ya. Tapi belum selesai sharing udah selesai. Nanti bisa dilanjutkan Pak pribadi, ya video call sendiri ya. Curhat itu curhat. Untung itu di sekolah lama ya Pak Yos ya. Oke, tapi kita bisa Lama. lihat bahwa reliability ini tuh sangat penting karena itu juga menentukan kepercayaan. Kemudian dari sharingnya Pak Yos, saya juga nangkap bahwa bukan cuma dari sekolahnya aja, dari admin yang mungkin promosi sekolahnya seperti apa, tapi kadang juga bagaimana pemerintah menyusun sistem. Kita sebagai sekolah swasta kadang udah selanjut promosi ABCD gitu, gede-gede, tahu-tahu ternyata ada perubahan di tengah. Bahkan dari pengalaman saya juga kadang sekolah swasta itu yang agak tersingkir secara komunikasi. Jadi kayak kita mesti pinter-pinter cari teman dari guru negeri untuk tahu informasi terupdate. Oke, terima kasih. Untuk responsiveness, siapa yang beruntung? Iya, saya dan Miss Indra Wati. Responsiveness. Oke, kalau mohon maaf sebelumnya karena di rumah saya ini lagi ada dangdutan, jadi kalau ada lagu pengiring di belakang saya, maaf ya. Jadi dari saya mengenai responsiveness itu yang terjadi di sekolah itu ada satu request dari primary ya. Jadi ada satu anak yang melaporkan kepada wali kelasnya mengatakan kalau mereka satu keluarga akan pindah ke Cina karena bapaknya pindah tugas. Nah, dari wali kelasnya itu kan melaporkan ke koordinator dan koordinator automatically pasti akan lapor kepada kami para leader. Nah, di situ dikasih diberikan respon juga. Oh, oke, kalau memang mau pindah ke Cina,
apakah akan tetap, karena kita masih online ya, jadi apakah masih mau tetap di sekolah ini atau mau pindah gitu. Dan akhirnya bapaknya mengatakan kepada wali homeroom teachernya, oh kami masih mau melanjut di sekolah ini. Oh oke, kalau mau melanjut, karena di Cina Google Classroom itu tidak ada kan ya, sedangkan kita menggunakan Google Classroom, Google Suite. Jadi bagaimana ya, kita udah rembukan, oke, solusinya karena tidak ada, coba kita ubah pakai WinZip gitu. Kita bicarakan kembali kepada orang tuanya ini melalui homeroomnya. Dan ternyata bapaknya juga keberatan karena kami harus ngeprint. Terus kita kebingungan, ya kalau ngeprint kan dari rumah kan bisa ngeprint gitu. Karena kita tidak mungkin untuk mengirimkan hard copy, itu udah over budget karena kita sudah lagi cutting budget. Kita sudah sedikit gitu ya untuk dana simpanan kita gitu. Nah, dan akhirnya singkat cerita, setelah sudah bernegosiasi, kita ngikutin apa mau dari si parent ini, tapi si parent juga masih tetap puas karena dia mengakhiri kalau dia bilang, oh saya mau uang pangkal saya diambil karena saya kan pergi ke Cina, saya nggak menggunakan gedung. Loh, kami jadi kaget gitu karena kami sudah memberikan apa mau si parent ini, kenapa jadi gelunjak gitu loh. Dan kita mulai negosiasi lagi karena kan masih online, kita juga kasihan ke anaknya kan, karena ini udah term 3 mau ke term 4. Setelah negosiasi kita juga ngomong akhirnya sama direktur, kita semua rembukan. Tapi si bapak ini malah bilang, Miss, kami withdraw aja deh dari sekolah gitu. Oh kalau memang keputusannya seperti itu, apakah Bapak yakin gitu? Karena anak ini udah term 4 gitu, tanggung sekali. Jadi di sana mau mengulang lagi atau mau gimana? Oh nggak apa-apa, kita terima konsekuensinya dan mau ngambil homeschooling ya kalau di China ya. Kami juga nggak tahu itu gimana prosedurnya. Tapi at the end sih mereka withdraw dengan apa yang sudah kita tawarkan, yang kita sudah suggest. Kita juga bahkan mau loh waktu itu mau mengembalikan separuh dari uangnya karena demi anak ini. Tapi ya akhirnya ya withdraw juga gitu. Sekian sih kalau dari mungkin Miss Indra kalau mau tambahin. Oh, dangdutan tuh. Backsound-nya bagus. Menghibur sekali. Apa? Ya. Ya, tapi terima kasih sharingnya gitu. Kadang susah ya kayak kita berusaha memenuhi demand dari konsumen gitu kan, tapi ya bersyukur akhirnya ada jalan tengahnya ya. Aduh Miss Okta, saya nggak bisa berhenti ketawa bentar ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan teman-teman ke assurance. Siapa yang beruntung? Shalom. Ya. Jadi saya juga ramai di sini ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Secara garis besar tadi saya sharing dengan Romo begitu ya. Hal ini saya dapatkan ketika saya dipercaya untuk menjadi tim wawancara penerimaan siswa baru. Dan alasan dari mereka, dari setiap siswa, bahkan ada beberapa orang tua yang mungkin kami ajak ngobrol begitu ya, itu mengenai mereka memilih di sekolah saya ya yang sekarang Lentera begitu karena mereka tahu bahwa ada beasiswa UPH khusus anak-anak Lentera. Nah itu tujuannya begitu. Jadi alasan mereka sebetulnya bukan gara-gara apa, tetapi nanti pengen kuliah di UPH. Makanya saya masuk Lentera karena ada jalur khusus Lentera untuk masuk UPH. Hal ini mungkin sama ya seperti yang dikatakan Mafi tadi yang sudah di-sharingkan begitu. Itu yang pengalaman yang pertama. Yang kedua mungkin waktu SMA ya, kalau negeri itu untuk kesempatan masuk universitas negeri itu akan lebih mudah sepertinya ya. Itu kalau sharingnya guru-guru saya dulu seperti itu kan. Tapi karena saya bukan lulusan negeri, saya jadi nggak berani sharing. Itu saja sih dari saya teman-teman. Mafi, terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya. Jadi lebih ke apa yang jadi branding terkenal sekolahnya gitu ya, bahwa ada jalur spesial gitu. Walaupun mungkin kalau bisa terkenalnya lebih karena misalkan dari gurunya sendiri mungkin ya tetap ada ya. Kayak guru Kristennya misalkan berdedikasi, jadi misalkan dengan biaya yang cukup ya maksudnya
impas lah gitu, bayarnya oke dengan kualitas yang luar biasa gitu ya Pak Stephen. Oke, kita lanjutkan ke empathy. Yang beruntung adalah Saya. Silakan Suster. Baik, tadi kami juga sharing tentang bagaimana sih aplikasi empati dalam sekolah itu. Nah, yang ditunjuk adalah saya untuk mempresentasikan ini. Jadi gini, kalau di dalam sekolah kami, itu sebelum ada pandemi memang sering ada kunjungan juga ya, apalagi di tiap-tiap unit, itu baik wali kelas maupun guru BK, itu juga ada program khusus untuk empati ini. Lebih-lebih bagi anak atau orang tua yang bermasalah. Biasanya kalau orang tua bermasalah itu kaitannya juga dengan anak juga, dan dampaknya kemana-mana nih anak ini. Yang mungkin ngelantur, ada yang anaknya nggak fokus di pembelajaran, ada yang nakal, dan sebagainya. Nah, untuk masa pandemi ini, itu kami juga melihat kebutuhan yang ada pada saat ini. Kalau masa pandemi ini kan banyak orang-orang yang stres juga karena situasi seperti ini, maka dibantu juga oleh kelompok alumni, kami mendirikan apa yang disebut dengan komunitas basis, yang disebut dengan Kombas. Kombas ini ada dua, yaitu Kombas untuk anak-anak dan juga Kombas untuk orang tua murid. Biasanya dilakukan pada malam hari. Nah, Kombas ini isinya renungan dari kitab suci, kemudian refleksi bersama, sharing bersama. Nah, setelah itu ketika ada permasalahan atau apa, nanti ada pembimbingnya ya. Pembimbingnya biasanya suster yang punya bertugas khusus untuk spiritualitas di situ. Kemudian ada kelompok guru agama juga yang membimbing, dan juga ada pembimbing yang lain dari gereja katedral biasanya yang punya kemampuan khusus juga untuk itu. Nah, di akhir Kombas ini biasanya kalau ada orang yang mau, kalau orang tua murid ada yang mau sharing atau mau dibantu permasalahannya, juga disediakan waktu pun juga bagi anak-anak. Nah, kemudian pada perkembangannya pada saat ini juga akan dikembangkan apa yang disebut juga dengan bimbingan. Bimbingan artinya lebih ke khusus. Jadi misalnya kalau ada permasalahan, misalnya yang perempuan ini dikasihkan ke suster, kami kelompok, kemudian yang bapak-bapak atau laki-laki diberikan kepada guru agama atau yang laki-laki. Jadi sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Ini yang bisa kami sentuh terkait juga dengan empati yang ada di sekolah kami yang melayani bagi orang tua murid maupun murid yang punya kesulitan dalam menyesuaikan diri khususnya pada masa-masa pandemi seperti ini. Dan juga ini akan mewarnai juga bagaimana mereka menghayati hidup dalam kehidupan ini. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Suster sharingnya. Itu juga salah satu ide yang menarik ya yang Kombas itu menurut saya, karena nggak banyak dilakukan juga. Tapi selain itu juga kalau di sekolah saya itu adanya konseling, mungkin di sekolah teman-teman juga ada gitu kan yang konseling untuk anak ataupun untuk orang tua murid seperti itu, dan itu sangat membantu sekali gitu kan, apalagi kayak konsumen dari sekolah, orang tua murid dan murid juga merasa kayak diperhatiin gitu ya, karena kan kita maunya mendidik secara holistik. Oke, terakhir yang paling beruntung tangible, silahkan. Selamat sore Pak Ferry dan teman-teman. Kami dari kelompok Tangibles dalam sharing kami tadi bersama dengan Bu Gina dan Bu Novin, kami menyadari bahwa Tangibles ini menjadi salah satu faktor penting juga. Karena dalam kenyataannya dari pengalaman saya di sekolah saya sendiri, di SMPK 5 Penabur Cipinang, dalam 5 tahun terakhir kami mengalami penurunan penerimaan siswa baru. Hal ini kami telaah karena kurangnya promosi yang pertama, terus kemudian yang kedua adalah faktor gedung dan lokasi, karena lokasi kami ternyata adalah lokasi yang rawan terkena kolam renang dadakan gitu ya, banjir. Jadi sejak saat itu dalam 5 tahun terakhir dari jumlah murid kami yang biasanya terima 200-an sekarang menurun jadi 100-an. Jadi ternyata tangibles atau bukti fisik dari jasa itu sendiri juga
berpengaruh. Dan juga pengalaman dari Bu Gina, bagaimana kita lihat sekolahnya ACS ya, Bapak Ibu mungkin udah ada yang pernah tahu, ada kolam renang, ada teater sendiri, ada auditorium yang begitu luas. Nah, itu berpengaruh juga ternyata bagi para konsumen baru untuk melihat dan mencoba untuk memasukkan dan mempercayai anaknya di sekolah. Kayak misalnya sekolah saya itu bangku 5 tahun nggak pernah diganti. Jadi orang tua mungkin jadi tanya-tanya, loh ini uang sekolah pada kemana gitu kan, kok fasilitas nggak ada yang diperbaharui, gedung juga gitu-gitu aja, kebanjirannya kebanjiran. Nah, jadi mungkin itu jadi dimensi yang juga dilihat oleh orang tua murid baru, ya. Di sisi lain juga ada promosi melalui website, atau misalnya sebelum pandemi kami juga di sekolah saya ada membagi-bagikan brosur ke gereja-gereja, karena memang target utamanya adalah anak-anak yang masih dalam usia sekolah minggu begitu ya. Terus kemudian juga, tapi kenapa masih ada orang yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah kami? Di sisi tangibles, saya melihat bahwa ternyata sekolah saya itu, tempat saya bekerja itu memiliki prestasi yang masih bisa dijual gitu ya, seperti yang tadi Bu Mafi bilang, ternyata piala-piala itu juga berpengaruh. Jadi piala-piala yang dipromosikan juga ternyata memiliki pengaruh, oh ternyata sekolah ini udah pernah nih olimpiade ini. Jadi itu menjadi faktor lain, orang tua juga mempertimbangkan untuk memasukkan anaknya ke sekolah tempat saya bekerja. Terima kasih Bu Mafi dan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Martin untuk sharingnya gitu. Dan saya juga bisa ngerasa ini yang masalah misalkan komplain atau pertanyaan orang tua murid ya, kalau misalkan terutama kalau ada penambahan biaya sekolah tahun selanjutnya gitu misalkan. Setelah mungkin untuk orang tua yang loyal, kalau di swasta kan biasa kayak ya udah selesaiin SD atau SMP di sekolah itu gitu kan, tapi tidak ada bentuk nyata misalkan lah ini uangnya dikemanain, ada laporannya nggak gitu, misalkan apakah kita sebagai sekolah bisa mempertanggungjawabkan hal itu untuk yang masalah keuangan, tapi juga prestasi yang sekolah punya itu juga menjadi daya jual sendiri. Nah, teman-teman terima kasih sekali untuk sharingnya, jadi kita bisa mengkaitkan 5 dimensi kualitas jasa, tidak hanya dalam general, total quality management, tapi juga kalau di sekolah itu prakteknya gimana sih, dan terbukti bahwa kita melakukan itu, terutama untuk bisa mengembangkan sekolah kita gitu dalam persaingan yang semakin ketat. Boleh sharing lagi, Miss Jessica? Oke, lanjut ya. Nah, kalau misalkan dari pemerintah sendiri, untuk teman-teman yang banyak berkecimpung di dunia pendidikan berkaitan dengan Departemen Pendidikan, pasti sudah pernah mendengar yang namanya SPM dan SNP. SPM itu adalah standar pelayanan minimal, dan SNP adalah standar nasional pendidikan. Nah, tentu saja kalau misalkan kita kaitkan dengan 5 dimensi kualitas jasa, ini adalah salah satu standar yang pemerintah berusaha sediakan bagi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, baik itu sekolah nasional maupun afiliasi, untuk memenuhi standar nasional yang diminta oleh pemerintah gitu ya. Nah, boleh dilanjutkan? Jadi kalau kita lihat di sini, pasti familiar ya teman-teman, baru minggu kemarin kita kerjain. Nah, ini adalah tangga-tangga di mana kita melihat bahwa ada satu proses TQM di situ, gitu. Ada kondisi awal seperti apa, kemudian juga ada yang melengkung-melengkung itu adalah proses perbaikan dan juga ya perubahan yang dilakukan dengan segitiga yang ada di tiap tangga sebagai standar yang mengunci. Jadi perubahannya tidak melebar kemana-mana, tapi perubahannya itu adalah untuk semakin mencapai standar. Nah, tadi kan kita bahas standar nasional pendidikan itu adalah yang dari pemerintah, tapi itu adalah ada lagi yang namanya SPM tadi minimal. Nah, itu yang coba paling nggak minimalnya dapat nggak? Kalau minimalnya dapat, kemudian misalkan yang diubah, oke, standar isinya dulu. Standar isi jalan diubah, baru juga jalan lagi standar prosesnya. Jadi nggak harus 8-8-nya berubah bersamaan, karena itu juga pasti tekanan yang berat banget untuk pelaku pendidikan di sekolah, gitu kan. Karena secara administrasinya juga ribet. Nah, jadi bisa satu-satu diperbaiki. Kemudian nanti dari situ akan diukur lagi, oh apakah sudah makin sesuai dengan standar nasional kita? Kalau udah sesuai, bisa kena label SNP.
Atau kalau misalkan udah melebihi, nanti bisa kena labelnya SNP+. Miss Jess, bisa lanjut lagi. Nah, di sini berkaitan dengan standar nasional pendidikan itu dari pemerintah sendiri, mereka tidak cuma memberi standar ya, kayak ya udah kalian sekolah-sekolah pokoknya ini standarnya lakuin, kita cuma nilai. Enggak, tapi berdasarkan dokumen mereka itu ada bantuan yang diberikan dalam bentuk fasilitator, pendampingan, pengembangan sekolah. Nah, kita bisa lihat ada perkembangan dari tahun 2015, itu hanya 16% sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan. Tiap tahunnya, berdasarkan dokumennya, itu ada pertambahan sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan. Nah, ini adalah bentuk prestasi yang negara kita juga akui baik karena mereka pengen standar nasional dari pendidikan di Aceh sampai di Papua sama gitu. Walaupun tentu aja bukan cuma pemerintahnya yang bekerja di sini. Kita juga bisa lihat sekolah-sekolah yang ada di tiap-tiap daerah berusaha untuk memenuhi standar nasional pendidikan itu seperti apa. Dan tentu saja kalau kita kaitkan dengan sekolah yang tidak hanya memakai kurikulum nasional, tapi juga kurikulum internasional, sekolah afiliasi itu akan lebih berat ya, karena pertanggungjawabannya jadi double gitu. Ada juga pertanggungjawaban yang harus diserahkan kepada kurikulum apapun yang kita pakai, Cambridge, IB, ada juga yang dari pemerintah gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa ada keterkaitan antara sekolah dan juga pemerintah gitu. Dalam hal ini untuk dapat mencapai suatu standar mutu yang disepakati. Boleh lanjut, Miss Jessica? Nah, konsep penjaminan mutu pendidikan sendiri, teman-teman, ada 7. Nah, ini yang nanti kita akan agak banyak kupas gitu ya. Nah, yang pertama adalah komitmen manajemen puncak gitu. Ini kalau kita ngomongin institusi di sekolahan sendiri ya. Nah, ini berkaitan dengan soal UTS kita juga. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat apa sih peran leadership gitu di dalam penjaminan mutu, ya pasti penting sekali karena mereka adalah pendorong proses pengembangannya gitu untuk menentukan kualitasnya harus sejauh apa, kita mau coba apa dulu, ini udah sesuai dengan visinya, nilai, tujuan dan sistem seperti itu. Kemudian fokus pada konsumen. Ini seperti juga yang kita lihat di falsafah TQM kan, berfokus kepada konsumen. Di situ kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kita bisa berfokus kepada konsumen, melayani dengan personal gitu, itu bisa menjamin citra kita sebagai sekolah yang memperdulikan apa yang menjadi hak dari konsumen dan juga akhirnya dalam persaingan sendiri konsumen tuh lebih jatuh loyalitasnya ke sekolah kita. Kemudian pemberdayaan karyawan, sama juga dengan TQM yang tadi kita juga udah bahas ya, ada employee involvement gitu. Jadi apakah sekolah itu bisa percaya kepada karyawannya, apakah karyawan itu merasa terlibat dan memiliki sekolahnya gitu. Jadi mereka kayak, ayo kita ada rasa gotong royong gitu ya teman-teman untuk kayak bagaimana kita bisa memperbaiki, mengembangkan, seperti itu. Kemudian pelatihan, itu tentu penting ya gitu, supaya akhirnya bukan cuma ditambahin kerjaannya aja, tapi apakah dibantu dan didampingi gitu, diberitahu caranya gitu. Kemudian kualitas desain produk, perlu kita tahu konsumen kita itu siapa targetnya gitu, baik dari kelas ekonominya ataupun hal-hal lain gitu ya yang mereka akan suka. Jadi kita tahu targetnya kita mau kemana, jadi apa aja yang sekolah perlu siapkan dan apa yang memang penting gitu untuk mereka. Jadi kita lebih strategis dalam pencapaian atau pembentukan sistem strategi yang kita lakukan gitu. Penggunaan alat kontrol itu juga sama juga dengan yang tadi udah dibahas mengenai kalau teman-teman ingat tadi SPC ya, statistical perimeter, itu untuk mengukur kualitas dari fakta-fakta tertulis. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang, oh kualitasnya tuh baik gitu. Misalkan, karena kan kita tahu ya kualitas itu tuh diukurnya bukan cuma konsumen puas, tapi bahagia. Gimana cara mengukur konsumen bahagia gitu kan? Atau kan poin-poin apa aja. Jadi perlu adanya alat kontrol, kemudian ada dokumen gitu untuk membuktikan kualitasnya sejauh apa gitu secara tertulis. Kemudian manajemen kualitas pemasok. Pemasok di sini itu bisa dalam bentuk
murid ataupun juga guru gitu ya. Misalkan kalau di jurnal yang saya baca itu murid. Jadi kalau misalkan kita kan ada sekolah SD, SMP, SMA gitu. Misalkan tuh si anak ini tuh sekolah di SDA. Dia mau masuk ke SMP B. Nah, SMP B ini tuh punya kuota sendiri, teman-teman, gitu. Walaupun mungkin sekarang secara peraturan pemerintah udah dibatasi, ya. Tapi SMP B itu punya kuota. Oh, kita akan menerima lulusan dari SDA, SDC, dan SDE. Karena lulusan-lulusan mereka itu terbukti bagus-bagus gitu. Dan mereka maunya tuh murid yang masuk di sekolah B ini adalah yang pintar-pintar gitu. Nah, itu salah satu contoh manajemen kualitas pemasok, memastikan siswa mana aja yang diterima gitu. Atau kalaupun guru berarti ya ada standarnya sendiri gitu kan, apakah guru ini harus lulusan dari institusi pendidikan tertentu, kemudian udah punya pengalaman mengajar gitu. Karena saya tahu ada beberapa sekolah yang kalau kita belum pernah punya pengalaman mengajar, kita nggak akan bisa jadi guru di sekolah itu. Jadi harus jadi asisten dulu berapa tahun, dan itu juga nggak dijanjiin bakal bisa jadi guru juga gitu setelah berapa tahun bekerja di situ gitu. Jadi kita lihat bahwa pasokan-pasokannya itu ada gitu ya. Nah, lanjut Miss Jess. Jadi setelah kita bahas tentang konsep penjaminan mutu itu sendiri, kita juga udah bahas dimensi mutu pendidikannya kan. Nah, kita masuk di pelaksana sistem penjamin kualitas. Nah, di sini teman-teman nanti akan dibagi jadi dua, yaitu internal dan eksternal. Tapi sebelum itu, kita lihat bahwa alur sistem penjaminan mutu itu terdiri dari persiapan, pelaksanaan, kemudian pengukuran, seperti kayak plan, do, act, sort of ya, yang pengukuran ini. Dan kemudian dikembangkan mutunya, balik lagi ke persiapan, kemudian berlanjut lagi gitu. Jadi kan selalu ada improvement, dan ini proses yang berkelanjutan gitu ya. Nah, ini adalah yang ditetapkan oleh pemerintah, makanya berdasarkan Permendiknas 2009 gitu. Kalau kita bahas lagi dari yang pemerintah itu di diagram selanjutnya, ya. Nah, di situ walaupun kelihatannya rumit teman-teman, jadi itu di situ ada pemenuhan standar mutu oleh satuan atau program pendidikan. Jadi ada yang dipanah di sebelah, kalau di layar kanan ya, gitu. Kemudian ada penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan sesuai dengan acuan mutu, penyediaan sumber daya oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan, kemudian pemberian bantuan, fasilitas, saran, arahan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Kemudian ada pemberian bantuan atau saran dari masyarakat. Jadi ini yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya mengacu ke berbagai pihak gitu, bagaimana pemerintah terlibat, tapi juga masyarakat terlibat gitu. Untuk sekolah-sekolah afiliasi ditambah lagi gitu kan, bagaimana kita bisa juga mempertanggungjawabkan kurikulum yang kita aplikasikan di sekolah terhadap balik lagi badan kurikulumnya, Cambridge, IB gitu. Jadi ketika nanti dicek kembali, diakreditasi, apakah kita memang memenuhi standar yang diminta gitu. Jadi setiap sekolah punya challenge-nya sendiri-sendiri untuk bisa memenuhi standar ini, baik itu sekolah dengan kurikulum nasional maupun ditambah dengan afiliasi. Lanjut lagi ya, Jess. Nah, untuk setiap bagiannya, baik dari sekolah sendiri maupun dari pemerintah, baik dalam dinas provinsi, kota, itu mereka memiliki tahapan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan. Nanti kita akan lihat ada diagramnya, tapi ada 5 tahap. Itu adalah dimulai dari pemetaan mutunya, jadi apa aja yang harus disiapkan, seperti masuk di planning gitu ya. Kemudian pemenuhan standar, mereka melakukan apa yang mereka petakan, kemudian dipantau apakah sudah sesuai, belum, kemudian dilaporkan. Setelah itu dari laporan itu akan dikembangkan. Apakah, oh sudah oke, sudah sesuai SNP, oh belum, apa yang harus diperbaiki, hal seperti itu. Jadi itu proses berkelanjutan yang terus berlanjut. Lanjut lagi, Jess. Nah, kalau teman-teman pasti udah
juga familiar, apalagi kalau sering ngerjain akreditasi gitu kan, ada 8 standar nasional pendidikan gitu. Ada yang pertama dari standar kompetisi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, standar pembiayaan, standar pendidikan pendidikan. Walaupun berdasarkan pengalaman saya juga dalam masa akreditasi, kadang itu menjadi sesuatu yang sulit ya, apalagi kalau misalkan sekolah yang saya kurang tahu kalau yang nggak afiliasi gitu, tapi karena sekolah saya afiliasi itu kadang walaupun secara standar poin itu lebih sedikit daripada sekolah yang nasional, tapi biasanya lebih dikejar di situ, terutama misalkan kayak biasanya kan terkenalnya kalau misalkan sekolah afiliasi biasanya sarana prasarananya itu lebih oke gitu. Belum tentu gitu kan, atau misalkan nanti dipermasalahin lagi standar pendidik gitu, kayak kok yang ngajar ini kok nggak sesuai lulusannya, harusnya kan kalau guru misalkan guru sains lulusannya dari pendidikan sains dong, kenapa kamu ambilnya dari yang lain gitu misalkan, hal seperti itu yang tentu aja kayak harusnya memacu kita, ya udah berusaha untuk lebih baik gitu, walaupun kadang sayangnya ini cuma jadi wacana aja gitu kan, kayak ya udahlah yang penting akreditasi gitu, mau gimana caranya gitu. Tapi semoga ini juga bisa menjadi refleksi balik ke kita untuk pemerintah juga bisa mengerti situasi yang di lapangan tuh seperti apa sih, apakah mereka juga ada bantuan yang diberikan, hal seperti itu. Tapi bagaimana sekolah sebagai institusi juga berusaha menjamin mutu sekolah itu sendiri untuk dipercaya kepada masyarakat, tapi juga mendapat label yang sah dari pemerintah gitu. Itu yang menjadi cukup menantang ya teman-teman dalam dunia kita. Boleh dilanjutin? Nah, seperti yang udah saya bahas tadi, masalah tahapan sistem penjaminan mutu, kalau kita lihat di diagramnya secara internal itu spiral ke atas, teman-teman. Jadi dimulai dari bawah, gitu kan, ada baseline, kemudian pemetaan mutu, dipenuhi, dilaksanakan, diaudit, ditingkatkan, jalan lagi, peta lagi, pemenuhan, pelaksanaan gitu, sampai atas hingga peningkatan standar gitu. Dan tentu saja ini adalah proses yang akan terus berkelanjutan gitu, karena kita punya visi yang tetap mungkin, tapi secara zaman berubah, jadi ada beberapa hal yang kita juga mesti adaptasi di situ. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, juga secara internal itu kepala sekolah kalau misalkan menghandle semuanya kan pasti nggak jalan gitu. Jadi kepala sekolah itu membawai dewan guru dan tenaga kependidikan, tapi diharapkan sebenarnya di setiap institusi sekolah ada yang namanya ketua tim penjaminan mutu sekolah. Saya kurang tahu kalau di sekolah teman-teman seperti apa, tapi di sekolah saya itu sudah dimulai dan itu juga dari orang kita sendiri. Jadi kita nggak kayak ngerekrut orang luar untuk jadi ketua tim penjaminan mutu sekolah. Itu di bawah kepala sekolah, dan kemudian ini dia punya tim sendiri, yaitu dari pengembang sekolah dan auditor internal gitu. Sehingga kalau kita ngomongin tentang employee involvement, ini berarti lebih luas lagi karyawan di sekolah bisa dilibatkan gitu dalam berbagai aspek di penjaminan mutu. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, kalau secara eksternal, itu kita bisa lihat di sini ada standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu dalam lembaga-lembaganya. Bisa kita lihat dari sebelah kiri atas ada Badan Lembaga Standar Pendidikan. Nah, itu ada panah ke bawah dan ada panah ke kanan, semuanya berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan. Kemudian di bawahnya ada yang berlandaskan mutunya dari UN, itu diurusi oleh Puspendik. Nah, kalau yang standar nasional sendiri itu kita lihat itu sebenarnya panahnya tuh kayak muter, teman-teman, gitu ya. Jadi kayak dari standar itu diurusi Ditjen Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian LPMP nanti akan kita bahas itu LPMP apa, dan itu ada lagi seperti tadi kita udah ngomongin, ada pemetaan, kemudian rekomendasi peningkatan mutunya seperti apa. Nah, itu berdasarkan dari Ditjen Teknis, Balitbang, masyarakat gitu kan. Kemudian perguruan tinggi, di panah bawahnya ada 8 standar nasional pendidikan lagi. Dinas Pendidikan ada di tengah-tengah untuk memastikan aja gitu ya, kayak jadi jembatan. Kemudian sekolah, ini yang panahnya paling banyak, teman-teman. Dari LPMP ada, Puspendik ada, kemudian akreditasi gitu ya. Dari tuntutannya banyak gitu. Jadi memang sebenarnya sebagai institusi kecil, sekolah itu sangat lumayan banyak tekanannya ya gitu untuk masalah penjaminan mutu itu sendiri gitu, karena sepertinya banyak yang menilai gitu.
Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita ada diskusi sedikit. Kalau teman-teman pernah tahu apa itu Padlet, itu seperti word wall. Jadi nanti ini adalah saya akan share link di chat. Kemudian saya minta teman-teman, udah ya teman-teman. Jadi kelihatannya harusnya seperti ini. Nah, jadi di sini nanti caranya teman-teman, kan ini ada panah, ada pink, warna pink di bawah, di sebelah, di sudut kanan, kalau teman-teman sudah buka linknya. Kemudian, nanti teman-teman boleh tulis, menurut teman-teman, jadi LPMP itu adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, menurut teman-teman, kalau teman-teman bisa ceritakan sedikit, kira-kira fungsinya, kalaupun nggak familiar nggak apa-apa teman-teman. Justru di sini saya mau lihat gitu seberapa familiar kita dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Boleh dituliskan 2 atau 3 fungsi LPMP. Gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Bisa, kalau tidak silakan ditambahkan dari tadi panah yang di bawah gitu. Yap. Boleh ditulis namanya teman-teman biar agak ketahuan. Nggak dinilai kok teman-teman. Oke, kita coba 2 menitan ya, 17.32. Nanti saya tutup. Oke, di sini ada yang udah menjawab, menjamin mutu sekolah, mengadakan pemetaan mutu setiap tahunnya, mengesahkan UPTK guru. Waduh, keren sekali ini, sangat lengkap selain Dinas Pendidikan. Kemudian ada penjamin mutu pendidikan dalam tingkat provinsi, membuat model pembelajaran, melakukan audit, supervisi atas pengelolaan mutu. Oke. Menjamin mutu sekolah sesuai dengan kebijakan Kemendikbud. Oke. 1 menit lagi. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oke. Sebagai penjamin, membuat model, membuat laporan. Oke. Mempersiapkan pendidikan bermutu dan mengawasinya, melakukan pemetaan, pengelolaan data, perencanaan pengembangan mutu, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan. Ya, udah yang ini. Bekerja sama, hilang kemana tadi? Mengadakan pelatihan, membimbing sekolah, jamin mutu, bertanggung jawab kepada Ditjen Dipdasmas, masyarakat. Wow, sangat familiar ya. Banyak teman-teman yang udah berkecimpung banyak dengan LPMP ya. Oke. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih sekali untuk sharingnya. Dan teman-teman, sangat bagus sekali, terima kasih karena ini membantu kita untuk diskusi selanjutnya gitu ya, bahwa sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, ada fungsi-fungsi seperti audit, pemetaan mutu, seperti yang kita juga udah bahas sebelumnya gitu dalam proses penjaminan mutu. Miss Jess, boleh di-sharing? Nah, selanjutnya.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang seperti jawaban yang teman-teman sudah berikan, ada pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mereka menentukan kayak standar yang harus dicapai itu seperti apa, gitu kan, dalam standar nasional ya, teman-teman. Kemudian pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah gitu. Bagaimana apa yang harus dilakukan dan segala macam. Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Saya juga yakin beberapa teman-teman mungkin ada yang pernah di training di LPMP gitu, atau misalkan ada satu apa ya, bukan gelar, tapi kayak misalkan, oh kalau mau jadi sah jadi guru ini harus mengikuti training yang ini, hal seperti itu supaya diakui pemerintah. Kemudian memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan gitu, banyak juga. Setahu saya juga LPMP ada lomba untuk anak-anak juga gitu ya. Kemudian melaksanakan kerjasama di bidang mutu pendidikan gitu dengan sekolah-sekolah gitu melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian juga urusan administrasi dari LPMP itu sendiri. Tapi ini dari pemerintah ya teman-teman ya. Jadi ini dari eksternal yang diberikan kepada sekolah-sekolah ditawarkan juga gitu. Lanjut, Jess. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada diagram lagi dari pemerintah itu, kalau kita bisa lihat outputnya di sebelah kanan itu adalah budaya mutu. Jadi itu yang berusaha dari pemerintah sarankan untuk sekolah bisa lakukan. Dimulai dari paling ujung kiri sebelah yang warna biru, pengembangan organisasi LPMP gitu, dari sumber daya masyarakatnya, infrastrukturnya gitu ya. Kemudian dilanjutkan, dikembangkan lagi, di panah-panah biru ini kita bisa lihat fokusnya di pemetaan mutu, sosialisasi, kemudian ada juga fasilitasi baik ke dinas maupun ke sekolah, kemudian ada kerjasama dengan Pemda, itu yang mereka berusaha lakukan gitu ya. Nah, juga di situ kita bisa lihat di bawahnya itu ada beberapa titik-titik pengembangan SDM, BIMTEK, pendampingan itu adalah hal yang mungkin bisa dilakukan gitu. Jadi bentuk fasilitas dari dinas ke sekolah seperti apa sih gitu. Kemudian dari fasilitas sekolah untuk mencapai mutu pendidikan ada apa? Oh, ada sekolah model, ada pengimbasan, kemudian juga ujung-ujungnya yang memang mau dicapai adalah budaya mutu. Nah, sejujurnya saya sendiri kurang mengerti untuk sekarang bentuk sekolah model itu seperti apa. Kalau zaman saya SMA, saya ingatnya tuh dulu ada sekolah yang misalkan berkurikulum internasional, atau ada beberapa sekolah yang ditunjuk untuk mengimplementasikan seperti kurikulum terbaru. Nah, untuk yang tahun ini, jujur untuk yang nasional saya kurang tahu, itu bentuk sekolah model itu seperti apa gitu ya. Apakah juga ada mitra dari antara sekolah di maksudnya sekolah nasional sendiri untuk dapat membantu sekolah-sekolah lain. Jadi untuk standarnya supaya dapat dicapai bersama itu juga saya kurang tahu. Tapi untuk kalau kita ngomongin institusi sekolah kita lagi balik masalah mutu di sekolah saya sendiri, karena saya sekolah Pelita Harapan, kita punya afiliasi juga dengan sekolah Dian Harapan dan juga Lentera Harapan. Yang dilakukan di yayasan saya untuk menjamin mutu supaya kita itu jalan maju sama-sama itu adalah adanya program seperti sharing atau berbagi. Jadi SPH itu punya sister school, ceritanya seperti itu dengan salah satu SLH. Nah, kalau sekolah saya itu sister school-nya adalah sekolah Lentera Harapan Koja. Nah, yang kami lakukan adalah kami membantu untuk bisa sharing gitu, baik dengan tim kurikulumnya ataupun gurunya, masalah misalkan ada beberapa kendala untuk mengajarkan hal tertentu atau administrasi yang harus dilakukan. Kemudian kami juga membantu training per semester, jadi dua kali setahun kami biasanya ada mentraining guru di SPH Koja seperti itu. Kemudian setahu saya juga di Dian Harapan dan Lentera Harapan berpusat pada ada satu tim khusus yang dibentuk yayasan yang bernama PDCI untuk menjamin mutu yayasan gitu. Tapi pasti di sekolah teman-teman berbeda-beda sistemnya. Nanti kita mau diskusikan juga sama-sama ya teman-teman mengenai penjaminan mutu di sekolah teman-teman sendiri gitu. Nah, boleh dilanjutkan, Jas? Nah, ini cuma sekedar sharing aja ya teman-teman. Jadi kayak 5 peranan penting LPMP, ya pemulaan data mutu pendidikan, pengembangan kapasitas SDM, pengembangan sekolah model, kemudian yang tadi kita juga udah bahas, penyusunan peta mutu, dan rencana pemenuhan mutu pendidikan, dan yang terakhir, pengelolaan dan layanan data dan informasi mutu pendidikan berbasis pada sistem informasi mutu. Nah, selanjutnya,
ini ada video teman-teman. Tapi video ini tuh sebenarnya tambahan. Jadi kita nggak ngomongin sistem di sini sebenarnya, tapi ada satu tambahan yang mungkin bisa jadi apa ya? Sesuatu yang bisa kita lihat sama-sama untuk masa kedepannya. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa UNESCO itu menetapkan tahun 2030 itu ada kesetaraan kualitas pendidikan di seluruh dunia. Nah, itu kan jadi kayak pertanyaan besar. Karena kalau tahun ini tuh tahun 2021, berarti 2030 itu 9 tahun lagi teman-teman. Gitu. Dan apalagi dengan adanya pandemik yang terjadi, bagaimana kita bisa melihat kualitas pendidikan itu bisa tercapai di seluruh dunia. Tapi terlebih daripada itu, kita bisa berefleksi kembali ke sekolah kita masing-masing gitu. Apakah sejauh ini kita sudah mengupayakan ini yang terbaik untuk adanya kualitas mutu di sekolah kita, baik dalam bentuk ya tadi, karena kita udah bahas dimensinya ya, banyak gitu ya, segala macamnya gitu. Jadi ini untuk tambahan aja teman-teman, ini videonya sekitar 10 menit, setelah itu kita ada diskusi. Bisa nggak, Jess? Nggak bisa, aku aja. Aku aja ya, Jess. Four years ago, I resigned as a CTO of the company which I had co-founded. We had helped millions of musicians around the world to unleash their creativity. I loved this company, so it wasn't easy for me to step down. But I felt an urge in me to improve the world more profoundly, to help the very underprivileged. But honestly, I had no idea what it's like to be really poor. So my wife and I, and our two girls, at that time 3 and 5, went to live in some of the poorest places on earth. We started right here, living for 3 months inside one of the biggest slums in Africa, called Kibera. Living among the people, we learned so much about everyday life. But what struck me most was the education system. There are only a handful of government schools in Kibera, but more than 200 private schools, financed by small fees from the parents. The children, starting age 3, often sit in tiny and dark rooms with little else than pen and paper and a blackboard on the wall. Many teachers lack education themselves, and so, besides very repetitive learning, the children spend much of the day just waiting for something to happen. Unfortunately, there are no real alternatives. Parents just can't afford better schools, and the Kenyan government is already spending a higher percentage on education than most high-income countries. Okay, this is the situation in Kibera. How does it look on a global scale? Well, let's picture your own child for a second. Imagine she has been in school for 5 years already, and now she fails at a test, a math and reading test, that was designed for a second grader to pass. What would you think about her school? Well, I would try to get a new one. But the reality is, in reality, it is 100 million children, just in India, all enrolled in school, all failing this test when in 5th grade. Looking at the concrete situation in Kibera and then realizing the global size of the problem, honestly, I was ready to give up. That was just too big, too complex, and the solutions at hand way too expensive.
But back in Germany, my older daughter entered school. She started using math learning software. Most of the time, she was just repeating what she had learned with her teacher. But once in a while, something extraordinary happened. With an exercise just at the right level of difficulty and a clever way of explaining the topic to her, she was able to grasp a whole new concept without any help by any adult. It was so cool to see. It's like imagine like a 6-year-old and a computer just teaching herself something essential for her later life. Well, that was nice, but if it just happens sometimes, it doesn't help for Kibera or other places, other poor places. But if it would happen always, then it would be different. So my daughter's software still relied on a teacher to bridge the knowledge gaps between different exercises. But what if there were no gaps? If we would build so many exercises that there's always the right challenge for every child in every moment. That would mean we need a huge amount of exercises and a smart software to provide the right choice. Okay, this seemed like a possible solution for this problem, but there was another problem. Even with the right software at hand, how do we get it to the children? Well, in the last 20 years, the poorer half of the world has gotten mobile phones. Today, more than 95% of the world population live in reach of a cell tower. For low-income countries, this is by far the fastest and most profound adoption of technology in history. And the next revolution is already underway: smartphones. More than 1.5 billion are produced each year now, and the cheapest ones cost less than $20. Looking at forecasts, it seems pretty safe to assume that within 10 years, almost all parents and teachers, no matter where in the world, will own a smartphone. Can't we use those for educating all those children? So here was my calling. 2 years ago, I started IDO, a new company with a social mission. We have 2 goals: to build a mobile learning platform that enables children of any background to learn really autonomously, and to engage parents and teachers so much that they are willing to provide their phones to their children for learning. We started with a focus on early math for children aged 3 to 6. These are classrooms in Kibera. Children share a single phone alongside regular classroom activity. During their playtime, they explore a number of short and playful learning activities, finding out about the rules themselves. Every 10 minutes, a picture of the next child comes up and the phone gets passed on. Currently, several thousand preschoolers in Kibera use the app, many on a daily basis. This class has been using the app already for several months, and here the teacher asks, who wants to work with the app? And the kids? Okay, the kids seem already pretty engaged. But what are the teachers saying? Well, many report better math and general cognitive skills. Some even tell us that the attendance has gone up and their social skills and self-esteem has improved. In a recent study, 3 out of 4 teachers ranked the app as the most important activity for learning early math, higher than any other
of the activities even the teacher does. Our next challenge will be to go beyond classrooms by enabling children to learn at home using the device of a parent. Improving the education of hundreds of millions of children sounds insanely ambitious, I know that. But if there ever was the right moment in history, then it's now. And I think we can actually get that done. And why stop here? These devices will transform the lives of the poor even more dramatically than ours. If we get the smartest people on earth to realize that they could use those devices to overcome some of the biggest challenges in history, we could actually solve all those problems. The UN has set 17 global goals to be accomplished by 2030. Goal number 4 is quality education for all. By 2030, that's just 13 years from now. For fixing global problems, that's like no time, right? But for a technology company, it's an eternity. Facebook was founded 13 years ago. So there is actually enough time, but we have to get started. So let's get to work. Thank you. Oke, nah itu sebenarnya cuma memperkaya aja ya teman-teman bahwa di luar dari tadi kita ngomongin tentang sistem di sekolah itu sendiri. Jess, aku aja Jess. Thank you ya. Nah, kemudian juga nanti kalau misalkan kita ngomongin yang tadi, pemerintah udah berusaha memfasilitasi dengan LPMP, kita juga bisa lihat bahwa sekolah punya otonomi juga kan, kebebasan untuk meningkatkan mutu mereka. Mereka punya standar juga yang mau dicapai, bahkan bukan cuma lebih dari, maksudnya kalau SNP itu termasuk standar yang dilihat sebagai, oke, at least kita udah sesuai dengan standar pemerintah. Nah, sebagai sekolah kita sendiri nih, kita punya visi kita punya misi kita, bagaimana kita mau mencapai mutu yang baik gitu, bagaimana kita bisa mencapai kualitas bahkan beyond. Nah di sini kan kalau contohnya kan dia orang IT ya gitu, di luar yang memang punya panggilan untuk masalah pendidikan, jadi dia membantu gitu. Apakah kita juga udah mengembangkan itu secara maksimal, apalagi karena home learning ini saya rasa banyak sekolah juga yang udah lebih open untuk melihat teknologi apa aja sih yang bisa kita kaitkan, bagaimana kita bisa bekerja sama gitu. Dan saya rasa setelah pandemi ini, walaupun udah ada vaksin, sistem sekolah tuh banyak banget yang akan jadi fleksibel ya, gitu. Nggak cuma di dalam kelas gitu. Ada juga yang mungkin bisa hybrid gitu. Nah, apakah sekolah kita siap dengan hal yang kayak gitu? Kualitas seperti apa yang kita mau berikan gitu untuk menjadi juga branding di sekolah kita. Nah, saya akan mengulang sedikit sebelum kita nanti Pak Ferry menyimpulkan dan kita masuk ke diskusi. Saya sharing ya. Salah. Saya share dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi, tuh, maaf ya teman-teman. Nah, di sini kan ada konsep penjaminan mutu, yaitu berdasarkan komitmen manajemen puncak, fokus pada konsumen, pemberdayaan karyawan, pelatihan, kualitas desain produk jasa, penggunaan alat kontrol, manajemen kualitas pemasok. Nah, ini adalah konsep yang harusnya ada di setiap sekolah teman-teman itu sendiri. Jadi untuk menutup sesi kita, ini yang mau saya berikan gitu ya, walaupun maksudnya ya ada standar pemerintah gitu, kita berusaha untuk capai ya gitu, tapi sebagai sekolah kita punya identitas sendiri sesuai dengan visi misi kita, bagaimana kita mau menawarkan kualitas yang terbaik, bagaimana kita mau menjamin mutu kita, bukan cuma untuk dapat konsumen yang banyak, tapi juga karena itu merupakan identitas dari sekolah kita sendiri gitu. Ya.
Pak Ferry, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum diskusi? Baik, terima kasih Miss Mafi, Miss Jessie presentasinya. Jadi seperti tadi kita di awal sudah saya sampaikan, tujuan utama dari kita kali ini adalah bagaimana kita melihat, atau sebelumnya tentunya memahami itu apa itu dimensi quality in education, kemudian bagaimana kita menggunakan atau memahami roles dari dimensions tersebut untuk mengelola kualitas pendidikan. Nah, itu yang utamanya kan ya. Jadi kita lihat dulu apa pemahaman kita mengenai quality pendidikan. Makanya tadi diantarkan oleh Miss Mafi dan Miss Jessie itu dalam beberapa konsepsi kualitas itu apa, kemudian beberapa referensi konsep kualitas pendidikan itu apa. Nah, saya tidak mempermasalahkan pemilihan dari konsep definition of quality maupun quality of education-nya. Tapi tanggung jawab kita adalah untuk nanti dari sekian banyak referensi itu kita men-summarize ya, kita mengambil konsep pemahaman tentang apa itu quality in education, dan kemudian nanti baru kita coba untuk memahami apa itu dimensi quality in education specifically, dan kemudian bagaimana itu berguna atau memiliki peran di dalam sebuah pengelolaan kualitas pendidikan. Nah, sebenarnya itu sih benang merahnya seperti itu yang saya harapkan Bapak Ibu dapatkan. Nah, kalau saya boleh izin untuk share dulu. Sebentar ya. Nah, sorry Bapak Ibu, apakah sudah lihat di depan? Sudah, Pak. Di depan kayak di kelas aja. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini sorry ini kan saya coba untuk ini ya buat satu drafting summary-nya. Goal-nya kita adalah dimensi kualitas pendidikan itu apa ya? Jadi catatan kita, semoga dari kita semua dapat catatan dimensi kualitas pendidikan itu sebenarnya apa, dan bagaimana kita memahaminya. Kita punya background ya, background konsepnya, what is dimensions of quality in education. Kemudian bagaimana setelah kita paham hal itu, maka kita bisa akan menggunakannya, memperkaya, memperdalam sistem quality kita. Itu yang penting. Oke ya. Nah, ada beberapa referensi kalau misalnya kita Bapak Ibu sedang membuat tesisnya, itu ada yang pernah dengar ya, variabel, konsep, theoretical, kemudian dimensi. Nah, muncul kata dimensi ya. Dimensi sebenarnya untuk menjelaskan konsep. Betul ya? Dimensi adalah untuk menjelaskan konsepnya. Nah, jadi kalau misalnya penelitian Bapak Ibu sekalian adalah sifatnya kuantitatif ya, maka biasanya akan dibutuhkan satu penjabaran dari konsep sampai kepada indikatornya untuk nanti bisa dikuantifikasi, bisa dilakukan kuantifikasi atau pengujian empiris ya dengan metode survei atau dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya modelnya seperti itu. Nah, oleh karena itu sama dengan hal ini. Konsep yang kita bahas adalah kualitas pendidikan, ya, kualitas pendidikan. Jadi beberapa referensi ini silakan nanti Bapak Ibu boleh cari terkait dengan definisi dari dimensi sehingga pemahamannya menjadi lebih kuat. Tapi saya coba bantu dengan memberikan turunannya ya. Jadi bagaimana dimensi itu dipahami kan karena kita berupaya untuk memahami konsep kualitas pendidikan, itu ya. Jadi kualitas pendidikan itu apa? Kalau kita cuma hanya melihat dari definisi yang tadi beberapa contoh Miss Mafi sama Miss Jessie sudah sampaikan, apakah kita sudah paham? Sudah jelas? Nah, kemudian coba diperdalam lagi dengan Miss Mafi dan Miss Jessie juga menyampaikan beberapa dimensi ya, beberapa dimensi yang tadi kita sudah juga bahas dalam kelompok untuk lebih memperjelas lagi quality of education itu digambarkannya atau menggambarkannya seperti apa. Oh, ternyata ada beberapa contoh reliability dengan meminjam quality ini ya, quality service ya.
Kalau quality service yang disampaikan oleh Miss Mafi tadi Parusaman ya? Itu ya, disampaikan. Ya, jadi itu. Nah, kembali lagi, itu beberapa konsep dimensi quality. Nah, Bapak Ibu tentunya dimensi quality in education specifically itu ada beberapa juga konsep. Ya, ada beberapa artinya beberapa theoretical yang bisa dijadikan referensi. Kembali lagi, silakan dengan eksplorasi studi literaturnya, silakan untuk mengeksplor berbagai macam dimensi quality in education. Tapi kemudian ya tentunya pasti ada yang proven karena provennya mungkin karena memang dia kontekstual dengan environment dan lain sebagainya. Silakan, tapi tidak menjadi acuan dari saya bahwa itu harus satu referensi. Tapi dalam hal ini kita diskusi yang tadi Miss Mafi dan Miss Jessie Parusaman ya. Oke, no problem karena itu memang sudah cukup populer dan scientifically proven juga. Oke, itu ya. Jadi no problem kalau memang itu jadikan acuan saat ini. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin mengeksplor atau kebetulan saat ini dalam tesisnya memiliki atau menggunakan referensi dimensi yang lain, silakan. Nah, jadi saya tidak jelaskan apa maksudnya yang slide ini, tapi lebih ke penggambaran. Nah, di bawah ini kan ada ya, mungkin lebih jelas ya. Di pojok paling bawah kanan kan terlihat ya konsep di atas, ini secara deskripsinya, ini secara skematisnya, konsep kemudian dimensi itu menggambarkan konsep tersebut ya. Di pojok bawah nih ya, Bapak Ibu kan perhatikan kecil gambarnya memang konsep, kemudian dimensi, kemudian baru indicators. Nah, belum tentu indicators itu maksudnya dibutuhkan karena apabila dimensi itu sudah terlihat dengan jelas, dikatakan itu ya, apabila memang dimensi sudah langsung terlihat dengan jelas. Dimensi dalam hal ini ada dimensi kualitas pendidikan ya. Tapi untuk lebih mempermudah biasanya dalam penelitian kuantitatif itu selalu dibuatkan instrumennya ya, indicators untuk membantunya. Oke. Nah, itu secara secara saintifik ya, secara saintifik untuk memahami flow dari dimensi. Oke. Tapi secara gambaran yang kita mau dapatkan adalah seperti ini kan ya. Nah, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, oke. Khawatirnya nggak kedengeran. Nah, di sini baru kita lihat kan secara yang kita sudah saat ini sedang pahami adalah managing quality ala TQM ya, atau tadi dalam presentasi kelompok Miss Mafi dan Miss Jessie memberikan dua jenis ya, yaitu traditional quality management and TQM, modern quality management, gitu ya. Nah, apapun yang nanti akan hasil diskusi tadi ya, sempat diminta untuk diskusi ini gimana nih stage-nya, apakah sekolah atau institusi kita masih tradisional ataukah sudah TQM? Ya, walaupun jujur boleh dikatakan nggak semuanya sekarang bisa totally atau pure masih di tradisional, dan juga nggak bisa dikatakan bahwa sekolah kita atau yang mengklaim dirinya TQM itu juga sudah mempraktiskan modern quality management yang benar-benar TQM gitu ya. Jadi nggak ada, pasti between gitu ya, transitional lah bisa dikatakan kayak gitu ya. Jadi nah sekarang dengan kondisi itu manajemen ataupun yang organisasi secara organisasinya, pengelolaan organisasi institusi sekolahnya mau ngapain sekarang. Jadi kan mereka apakah ya kan yang terjadi sekarang kan banyak pengelolaan organisasi atau pengelolaan institusi sekolah tuh berdasarkan best practice atau ya pokoknya ngetren apalah gitu. Ya pengelolaan gitu, sekolah ini pakai apa, best practice itu memang approach yang paling mudah, artinya langsung bisa dipakai walaupun belum tentu best fit gitu ya. Nah, yang biasanya kalau best fit kan selalu ada adjustment, juga butuh waktu untuk trial and error-nya pasti ada ya. Trial and error kemudian menjadi satu
permanen atau dalam yang konteks kita continuous improvement itu standardized ya, standardizing kita. Nah, itu situasi yang di panah yang kedua. Nah, kembali ke yang panah pertama, pemahaman kita kan tadi berusaha di awal mungkin yang Miss Jessie tadi ya, bagian atau part presentasi Miss Jessie tadi, education quality ini kita berusaha untuk pahami apa. Nah, di dalam panah yang kuning itu penjelasannya presentasi kelompok membawa persamaan service quality dimensions. Itu ya. Di referensi yang saya sempat kasih juga yang UNESCO ya Miss Mafi itu ada gambaran dimensions of quality juga, dimensions of education juga, quality education juga kan seperti itu. Tapi pada dasarnya tadi kembali lagi referensi itu coba dilihat benang merahnya apa. Bagi saya tidak ada keharusan pakai referensi, tapi ambil justru benang merahnya. Kan itu kan studi literatur ya, studi konsep. Nah oke, dapat apa kita? Untuk tadi menyimpulkan quality dimension apa? Ini yang dimasukkan ke dalam gambaran dimensi quality pendidikan sekolah kita. Itu yang penting. Bagi saya teori-teorinya apa segala, referensi itu menjadi our mindset yes, tapi kemudian yang penting adalah apa yang akan kita tuangkan dalam praktis institusi kita. Oke, jadi kalau yang tadi kita coba berlatih ya, coba berdiskusi reliability-nya apa dari sekolah saya, contohnya itu udah benar. Nah, kalau kita mengambil contoh, misalnya Miss Mafi ngambil yang UNESCO sebagai dimensi quality-nya, ya, dimensi quality untuk didiskus, sama aja ya jatuhnya nanti ya. Inputnya apa, learning-nya apa gitu ya, sama aja pokoknya mekanismenya udah benar kayak gitu. Jadi kita nanti mengeksplor intinya untuk melihat what is our quality, education quality dimensions, perception. Jadi dari sudut pandang institusi, itu apa dimensi yang akan kita kembangkan. Nah, yang akan kita kembangkan. Gitu ya. Nah, sampai di sini kira-kira biar tidak tetap ini adalah learning kita. Adakah pertanyaan gitu? Bahwa poinnya dulu benang merah yang kita mau ambil dari topik ini seperti apa? Ada yang ingin mengkonfirmasi atau ingin bertanya, silakan. Sebelum saya masuk ke panah yang kedua. Panah kedua sebenarnya gampang. Saya bisa jelaskan sekarang adalah, tadi Miss Mafi menjelaskan tentang traditional and modern ya, Miss Mafi ya sama Miss Jessie. Oke. Managing quality of education, itu pada dasarnya adalah ya menciptakan satu mekanisme atau dalam dalam aplikasi praktisnya adalah our QMS atau Quality Management System. Gitu ya, QMS, Quality Management System atau pola pengelolaan kualitas sekolah. Nah, itu kan approach-nya bisa yang sesuai dengan tadi gambarannya bisa internally, bisa externally, atau mixed. Internally maksudnya apa? Bahwa pengelolaan kualitas dibangun dari itu kurang situ ya, organization, vision, mission, and quality perception. Yang dari sebelah ya, quality perception itu dari sebelah tadi. Nanti mungkin langsung ditambahin aja ya nanti ya, saya coba nanti tambahin atau nanti Bapak Ibu biar nggak, kalau misalnya di foto nggak kurang. Jadi internal itu organization, vision, mission, and quality perception-nya. Itu dilihat dari kotak yang sebelah kan, yang sebelumnya ya, atau panah sebelumnya. Kemudian externally apa? Ya, tadi yang sudah dijelaskan Miss Mafi juga dengan Miss Jessie, yaitu apa? Adanya regulations. Government Quality Standard, Regulation and Mechanisms, LPMP, lembaga penjaminan mutu pendidikan dan sebagainya. Itu menjadi eksternal QMS kita kan, artinya kita tambahkan. Nah, tapi kemudian karena kita berada di dalam sekolah yang nasional ya, kita berada dalam satu area yang sudah memiliki government education governmental, itu maka ya kita harus ngikutin itu. Tapi di satu sisi yang tadi sudah disampaikan Miss Mafi ya, itu ada gambaran bahwa sekolah kita adalah afiliasi. Misalnya kita menggunakan Cambridge atau apa gitu ya, IB apa segala, maka itu adalah standar quality yang juga menjadi acuan yang harus kita jalankan atau kita mekanismekan. Nah, itu makanya kenapa ada pendekatan mixed managing quality. Oke ya, jadi gambarannya seperti itu. Tapi bagi pemahaman kita, yang gambaran tadi memahami definisi quality
pendidikannya itu yang penting sebelum kita tuangkan dalam praktisnya. Ya, jadi ini lebih kepada detailing our perception of quality education. Jadi pada saat nanti kita buat satu gambaran Oke, tadi contohnya apa sih yang saya masih teringat Pak Yosua ya, karena tadi saya cuma sempat join di grup reliability ya, yang lain nggak sempat. Jadi saya join situ bicara tentang promosi, marketingnya Marketingnya ini Pak Yosua ya, marketingnya siapa? Marketing sekolah. Nah, marketingnya sekolah yang syukur-syukur dia bisa koordinasi dengan bagian pendidikan. Ternyata konsep marketingnya udah tinggi banget atau mengadopsi industri lain. Dia udah kita marketingnya pokoknya janjikan gini. Yang menjadi beban untuk siapa sih? Siapa tadi Pak Yosua? Bagian pendidikannya ya? Iya Pak. Nah, bagian pendidikannya dijanjikan apa contohnya tadi yang ekstrimnya? Yang tempat kita tadi discuss. Bisa pilih kelas sendiri Pak. Oh itu ya, marketingnya kayaknya ini banget nih, customize banget nih, sekolah bisa memenuhi ekspektasinya, bisa milih kelas, bahkan ya apalah gitu ya, itu janji marketing. Nah, apakah dibarengi dengan juga kemampuan proses quality si bagian pendidikan? Nah, itu dia. Jadi itu semua yang jadi kalau misalnya kita hanya ngomong tadi definisi kualitas pendidikan adalah apa yang dulu awal-awal kita ini kan gitu loh Bapak Ibu, yang kita pahami. Atau enggak coba kita pakai pinjam ini Miss Mafi, coba definisi quality education. Miss Mafi apa tuh? Yang di layar ya? Yang di slide tadi. Yang ini Pak. Coba kalau, nah ini sebenarnya nggak secara kalimat ini ya, cuman dia menggrupkan atau membuat satu hasil pendidikan, ya, hasil pendidikan sebagai quality, mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah. Itu berarti kan hasilnya, output dari pendidikan. Nah, di dalam ini kan gambarannya hasil pendidikan apa saja? Kalau kita bisa diskusikan Bapak Ibu, apa saja? Kalau misalnya dari sini ya, persepsi Bapak Ibu apa? Mutu pendidikan, mutu dalam konteks hasil pendidikan. Apa saja? Output, nilai, apalagi kira-kira? Kualitas lulusan, Pak. Ya, kualitas lulusan, seperti itu ya. Nah, itu kan ya. Jadi, sejauh itu, sampai dengan sebelum kita masuk ke dalam bahasan ini, kita langsung dari definisi langsung ke outputnya. Nah, ini jembatan untuk kita nanti membuat satu tadi terkait dengan detailing our QMS atau Quality Management System. Akhirnya kita munculkan pemahaman dimensi quality untuk membantu kita membreakdown apa saja yang harus kita inikan. Itu ya tadi ya. Jadi kita jembatani dengan tadi gambar ini nih, itu dia ya. Jadi kita berupaya untuk memanage itu dengan arahan yang lebih spesifik. Itu kenapa kita masuk ke dalam dimensi quality of dimension, dimensions quality of education.